Alasan Sintayong terlambat kembali ke Indonesia. Fakta AFC hukum Sintayong dan dua pemain andalan. Nova Arianto fokus tatap semifinal AFF U16. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Terlambat kembali ke Indonesia, kondisi Sintayong dipertanyakan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong terus menjadi pusat perbincangan pecinta sepak bola tanah air lantaran masih dikabarkan sakit meski telah memperpanjang kontrak. Sebagaimana diketahui, juru taktik berusia 53 tahun itu bahkan sampai harus masuk ke rumah sakit. Sebelum pulang ke Korea Selatan, Sintayong juga sempat sakit. Hal itu dirasakan Sintayong jelang laga Timnas Indonesia versus Irak pada laga kelima Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK. Saat itu Sintayong sedang sakit flu hingga dibawa ke rumah sakit. Namun sakit yang diderita Sintayong rupanya masih belum sembuh. Saat ia kembali ke Korea Selatan pada pertengahan Juni lalu, ia memutuskan untuk ke rumah sakit. Menanggapi hal tersebut, manajer Timnas Indonesia Sumarji buka suara perihal sakit yang diderita oleh Sintayong. Sumarji mengaku tidak bisa menjelaskan sakit yang dirasakan oleh pelatih berusia 53 tahun tersebut. Sintayong pun dikabarkan masih lama berada di kampung halamannya itu. Alhasil Sintayong baru akan kembali ke Indonesia pada akhir Juli nanti. Sebelumnya dijadwalkan ia akan kembali ke Indonesia pada awal Juli. Namun dikarenakan kondisinya masih sakit, Sintayong memutuskan untuk mundur kembali ke Indonesia. Ia mengikuti saran yang diberikan oleh dokter di Korea Selatan. Adapun Sintayong harus segera kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan tim Merah Putih yang akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dijadwalkan Timnas Indonesia mulai bertarung pada September hingga Juni 2025. Fakta AFC hukum Sintayong dan dua pemain andalan. Pertama, alasan hukuman AFC. Komite Disiplin AFC menilai bahwa tiga sosok di Timnas Indonesia itu melanggar pasal 50 terkait perihal tingkah buruk. Ketiganya membuat unggahan di media sosial yang menyinggung soal keputusan wasit. AFC menyebut unggahan Hafner dan Jenner mencederai nilai-nilai sportivitas atas hasil pertandingan Indonesia melawan Qatar. Adapun Sintayong disebut mengeluarkan pernyataan yang kurang pantas terkait pertandingan, hasil pertandingan, kepemimpinan wasit, tuan rumah Qatar termasuk juga AFC. Kedua, jumlah denda. Sintayong, Ivar Jenner, dan Justin Hafner mendapatkan denda yang berbeda. Kedua pemain masing-masing diwajibkan membayar denda sebesar $5.000 atau setara dengan 81 juta rupiah. Sedangkan Sintayong lebih besar, yakni $7.500 yang senilai 122 juta rupiah. Jumlah denda tersebut berbeda lantaran bobot kritik yang dilontarkan memang tak sama. Ivar Jenner dan Justin Hafner hanya menyindir lewat media sosial, sementara Sintayong belak-belakan menyinggung wasit pada sesi konferensi pers. Ketiga, masih bisa banding. Putusan sanksi dari AFC ini tidak mutlak mengikat karena Sintayong, Ivar Jenner, dan Justin Hafner masih bisa melakukan banding atas hukuman tersebut. Kendati demikian, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan telah mengatasi hal tersebut. Tangan kanan editor tersebut memastikan Sintayong bersama punggawa Garuda harus fokus di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, masalah internal akan menjadi tanggung jawab federasi. Tunda euforia, Nova Arianto fokus tatap semifinal AFF U16. Pelatih Nova Arianto mengucapkan rasa terima kasih kepada para pemain yang telah berjuang maksimal hingga lolos ke babak semifinal Piala AFF U16 2024.
Coach Nova mengaku bersyukur karena telah menurunkan semua pemain dalam turnamen yang berlangsung di Solo kemarin. Terbukti di laga kontra Laos, bek timnas Indonesia U16 Matt Baker juga memainkan dua posisi. Saat laga akan berakhir sekitar 10 menit, Baker beralih menjadi gelandang. Pemain berusia 15 tahun itu menjelaskan bila memang ia sedang dicoba oleh Nova Arianto di gelandang yang bakal menjadi kejutan di babak semifinal. Di konferensi pers, Nova pun menjelaskan bila Matt Baker memang punya kelebihan karena bisa main di 3 posisi. Bicara mengenai progres yang diperoleh, Nova bersyukur karena para pemain bisa cepat beradaptasi dengan taktik yang dipakai sehingga membuat permainan tetap terjaga meski ada rotasi pemain. Pertandingan semifinal tentu akan menjadi perjuangan yang tak mudah bagi pasukan Merah Putih. Meski banjir pujian karena tampil impresif sepanjang laga, Nova meminta anak asuhnya untuk fokus dan memperbaiki kekurangan. Nova Arianto mengingatkan bahwa pemainnya tak boleh cepat puas. Para pemainnya harus segera melupakan euforia usai mengamankan tiket semifinal. Saya di luar telah sampaikan kepada pemain, ini bukan menjadi akhir, tapi saya bilang ini menjadi awal kita untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Ujar Nova Arianto. Menariknya, asisten pelatih Sintayong tersebut menegaskan tidak gentar untuk menghadapi siapapun lawan di babak semifinal nanti. Laga semifinal sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 1 Juli mendatang. Untuk itu, mari terus dukung perjuangan skuad Garuda Asia yang bakal menjadi tonggak harapan sepak bola Indonesia di masa yang akan datang.